Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Yahratul Harunisa dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta dengan NIM 20201241020 kelas E. Di sini saya akan mereview novel yang berjudul Sang Pemimpi karya Andrea Hirata. Selamat menyaksikan. Sang Pemimpi, novel karya Andrea Hirata yang diterbitkan oleh PT Bentang Pustaka, memiliki 292 halaman dengan nomor ISBN 97930629224. Novel Sang Pemimpi merupakan novel kedua dari tetralogi novel Laskar Pelangi yang sangat menginspirasi dan tidak kalah dari novel karya Andrea Hirata sebelumnya. Novel ini menceritakan tentang suatu kehidupan 3 orang anak Melayu Belitung, yaitu Arai, Ikal, serta Jimbron yang penuh dengan lika-liku kehidupan mengagumkan. Mereka bertiga bersekolah di SMA Negeri Bukan Main, sekolah yang dibangun setelah 40 tahun negeri ini merdeka. Arai, Ikal, dan Jimbron merupakan anak dari keluarga kurang mampu. Maka dari itu, sembari bersekolah, mereka bekerja sebagai kuli ngambat untuk meringankan biaya orang tua. Arai dan Ikal memiliki prestasi yang baik, sedangkan Jimbron ia sering mendapat ranking bawah dibanding Arai dan Ikal yang selalu menjadi 5 besar. Walaupun begitu, mereka mempunyai semangat dan mimpi yang tinggi. Setelah lulus SMA, Arai dan Ikal berangkat ke Bogor berbekal tabungan hasil kerja sebagai kuli ngambat dan tambahan celengan yang berisi uang tabungan dari Jimbron. Jimbron tidak ikut. Ia memilih menjadi peternak kuda di Belitung. Sesampainya di Bogor, Arai dan Ikal memperoleh pekerjaan yaitu menjadi salesman. Namun, selama masa percobaan, mereka berdua gagal dan akhirnya menganggur lagi. Setelah banyak pekerjaan yang ditempuh, tawaran menjadi tukang pos ternyata menggiurkan bagi mereka yang sebelumnya telah bekerja menjadi pegawai di salah satu fotokopian milik temannya. Namun, menjadi pegawai pos ternyata membutuhkan tes fisik yang membuat Arai tersingkir. Arai kemudian memutuskan merantau ke Kalimantan tanpa sepengetahuan Ikal. Sedangkan Ikal sukses menjadi pegawai pos bagian penyortir surat. Tahun berikutnya, Ikal melanjutkan pendidikan di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Setelah lulus, Ikal membaca pengumuman beasiswa S2 ke Eropa. Ikal tidak melewatkan kesempatan ini. Ia belajar dan mengikuti tes yang panjang. Akhirnya Ikal berhasil menyingkirkan pesaing-pesaing dan sampailah pada pertandingan memperebutkan 15 besar. Proposal yang diajukan Ikal membuat profesor pengujinya sangat terpukau saat wawancara. Tak disangka, kejutan datang kepada Ikal, yaitu Arai ikut dalam wawancara itu. Bertahun-tahun tanpa kabar, akhirnya mereka berdua dipertemukan. Arai ternyata kuliah di Universitas Mula Warman, dan semua ini sudah direncanakannya bertahun-tahun. Sembari menunggu pengumuman, mereka berdua pulang ke Belitung menemui sahabat lamanya. Setelah lama di sana, 2 amplop surat berisi keputusan hasil tes pun tiba. Kegelisahan dimulai. 2 amplop surat berisi keputusan pun dibuka. Keduanya diterima di universitas yang sama, Universitas de Paris Sorbonne, Prancis. Mereka menangis apa yang mereka impikan menjadi kenyataan dan siap menginjakkan kakinya di Perancis. Novel ini mempunyai unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik yang pertama ada tema. Tema dalam novel ini yaitu tentang persahabatan dan perjuangan dalam menjalani kehidupan dan keyakinan terhadap sebuah mimpi.
Unsur yang kedua ada latar. Novel ini menggunakan latar tempat, waktu, dan suasana. Latar tempat dalam novel ini menggunakan banyak sekali, namun saya akan menyebutkan 4 yang menurut saya jelas tergambar dalam ceritanya, yaitu Pulau Belitung, Dermaga Pelabuhan, SMA Negeri Bukan Main, dan gedung bioskop. Yang kedua, waktu. Hampir latar waktu digunakan semuanya dalam cerita novel ini seperti pagi, sore, dan malam. Latar yang ketiga yaitu suasana. Cerita ini menggunakan latar suasana yang membuat pembaca bisa ikut merasakan apa yang terjadi di dalamnya. Latar suasananya antara lain tegang, haru, dan bahagia. Unsur yang ketiga ada tokoh dan penokohan. Banyak sekali tokoh yang hadir dalam cerita ini, namun saya akan menyebutkan 3 tokoh utama dalam novel ini. Yang pertama ada Ikal, memiliki sifat yang optimis, peduli, pantang menyerah. Arai memiliki sifat yang perhatian, gigih, dan penuh kejutan. Serta Jimbron memiliki sifat yang tabah, pekerja keras, dan tulus. Unsur yang keempat ada alur. Novel Sang Pemimpi menggunakan alur campuran, yaitu alur maju dan alur mundur. Alur maju ketika pengarang menceritakan tokoh dari lulus SMP hingga kuliah. Alur mundur, pengarang menceritakan peristiwa waktu kecil. Unsur yang kelima ada gaya bahasa. Novel ini menggunakan majas metafora, penuh inspirasi dan imajinasi, juga menggunakan kata-kata yang mudah dipahami, serta tidak membosankan para pembaca yang ikut menjadi bagian dari cerita. Unsur yang keenam ada sudut pandang. Sudut pandang dalam novel ini menggunakan sudut pandang orang pertama atau aku. Karena penulis kerap menyebutkan aku dalam novel ini, penulis menggunakan posisi Ikal sebagai tokoh utama dalam ceritanya. Unsur intrinsik yang terakhir ada amanat. Amanat yang tersirat dalam novel ini yaitu jangan pernah menyerah, yakin dan optimis dengan berusaha dan berdoa apa yang kita impikan suatu saat akan terwujud. Yang kedua ada unsur ekstrinsik, ada latar belakang penulis. Andrea Hirata lahir di Gantung, Belitung Timur, Bangka Belitung pada 24 Oktober 1967. Ia memulai pendidikan tinggi di bidang ekonomi Universitas Indonesia. Walaupun studi yang diambil adalah ekonomi, tetapi ia juga menyukai sains, fisika, kimia, biologi, dan tentu saja sastra. Novel Sang Pemimpi merupakan novel kedua karya Andrea Hirata dari tetralogi novel Laskar Pelangi. Andrea Hirata semakin terkenal karena novel pertamanya menjadi bestseller dan diangkat ke layar lebar pada tahun 2008. Dan menjelang akhir tahun 2009, novel Sang Pemimpi juga diangkat ke layar lebar. Nilai-nilai yang terkandung dalam novel ini ada nilai moral, nilai sosial, agama, dan juga nilai adat istiadat. Yang terakhir ada evaluasi, kelebihan, dan kekurangan. Yang pertama yaitu kelebihan. Banyak kelebihan yang didapatkan dalam novel ini, mulai dari segi kekayaan bahasa hingga kekuatan alur yang mengajak pembaca masuk dalam cerita hingga merasakan tiap latar yang terdeskripsikan secara sempurna. Hal ini tak lepas dari kecerdasan penulis memainkan imajinasi berpikir yang dituangkan dengan bahasa-bahasa intelektual yang berkelas. Yang kedua ada kelemahan. Cukup sulit menemukan kelemahan dari sebuah novel berkelas dengan rating mencapai bintang 5 karena penulis dengan cerdas dan apik menggambarkan keruntutan alur, deskripsi setting, dan eksplorasi kekuatan karakter. Novel ini dinilai cukup untuk mengobati keinginan pembaca yang haus akan novel yang bermutu.